Ya jangan sampai pikiran kamu hurt your body, karena body kamu itu berharga banget. Thank you. Hai guys, perkenalkan nama aku Leviana Karis. Dan kali ini aku akan bahas tentang psikologi. Salah satunya yang lagi heboh saat COVID-19 ini menyebar yaitu istilah psikosomatik. Apa sih psikosomatik itu? Nah, berasal dari kata psyche yang artinya pikiran dan soma yang artinya tubuh. Dalam arti lain di mana pikiran kamu mempengaruhi fungsi fisiologi yang ada dalam tubuh kita. Contoh simpelnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu mau ketemu sama orang atau mau presentasi terus nih grogi sama cemas banget gitu ya. Biasanya keluar keringet di tangan kamu. Nah, satu psikosomatik tapi yang masih ringan. Habis ini aku akan bahas beberapa case-case yang termasuk unik dan contoh-contoh yang ada di berbagai belahan dunia. Kira-kira ada nggak sih yang pernah kamu alami atau orang-orang di sekitar kamu alami? Nah, yang pertama ini adalah dari buku All in Your Head, di mana ada seorang ibu rumah tangga namanya Yvonne. Dia mengeluhkan bahwa dia mengalami kebutaan dan dia benar-benar buta karena dia memang nggak bisa melihat. Akan tetapi saat dibawa ke rumah sakit, dokter nggak pernah menemukan gejala apapun yang mengindikasikan kalau dia sakit mata ataupun syarafnya. Semuanya baik-baik saja. Nah, diselidiki dari hasil konsultasinya, dia memiliki masa trauma di kanak-kanak dan juga ada memicu lainnya ketika dia bekerja. Saat itu teman-temannya lagi bercanda dan efeknya dia mengalami kebutaan di esok harinya. Oke, next yang kedua. Case yang kedua berasal dari negara kita di Indonesia sendiri, dan ini berasal dari seorang pria dari suatu ajang pencarian bakat di Indonesia, di mana orang tersebut mengeluhkan bahwa penglihatannya kabur, terus kakinya lemas, jantungnya berdebar. Nah, ini kurang lebih kayak orang kena vertigo ya. Nah, akan tetapi saat diperiksa, sekali lagi dokter nggak bisa menemukan apa-apa. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa terjadi ya di sekitar kita. Nah, kemudian yang case ketiga, ini juga salah seorang artis berinisial N, di mana artis tersebut mengalami masalah yang berhubungan dengan ulu hati. Nah, case psikosomatik ini banyak keluhan yang berhubungan sama lambung atau ulu hati, atau juga disebut penyakitnya GERD, di mana orang itu sering mual maupun bersendawa. Jadi kayak gejala-gejala sakit mah, tapi juga saat diperiksa nggak ada indikasi sakit mah. Tuh. Oke, yang terakhir. Nah, pernah nggak sih kamu sakit gigi? Nah, kalau sakit gigi karena lubang itu masalah biasa. Tetapi kalau misalnya nih sudah dibawa ke dokter, sudah ditambal, terus ternyata minggu depannya atau bulan depannya lagi harus ke dokter untuk periksa lagi, terus berbulan-bulan seperti itu, bahkan bertahun-tahun. Nah, bisa jadi itu bukan karena sakit giginya, tetapi ada hal lain yang membuat fungsi fisiologis atau syaraf-syaraf di area gigi, atau kalau biasanya sakit gigi juga temenin sama sakit kepala ya, yang membuat kamu merasa nggak enak di bagian kepala maupun gigi tersebut. Jadi psikosomatiknya ngefek ke area gigi kamu. Nah, jadi macam-macam hal yang seperti itu. Kira-kira pernah nggak sih dari semua itu kamu alami? Atau orang lain di sekitar kamu pernah mengalami hal tersebut? Coba komen di bawah ini. Atau nih, gara-gara COVID-19 ini, kamu sendiri atau teman-teman kamu ada yang mengalami hal-hal seperti badan anget-anget sendiri, terus bangun tidur merasa nggak enak, letih, terus juga batuk-batuk dan flu. Bisa jadi itu bukan berasal dari COVID-19-nya.
atau berasal dari sistem imun kamu, tetapi berasal dari pikiran kamu yang bingung, parno, terus takut kalau kita ini ketularan atau enggak. Karena psikosomatik ini bisa dari apa yang kita lihat terus menjadi sugesti kita, atau juga berasal dari orang lain yang akhirnya ngefek ke dalam pikiran kita berulang-ulang. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti itu. Tetapi nih, kalau misalnya nih teman-teman tiba-tiba badannya merasa kurang fit, terus ada hal-hal yang tadi teman-teman rasakan, ada nih beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah tanpa harus pergi ke psikolog-psikolog atau pergi ke rumah sakit. Bisa dicoba terlebih dahulu 1 minggu di rumah. Apa aja? Yang pertama, lakukan relaksasi. Nah, relaksasi ini kalau kamu nggak punya bakat yoga, jadi relaksasi yang sederhana, misalnya nih waktu pagi hari atau sambil berjemur badan jam 10, teman-teman bisa tarik nafas, hembuskan. Jadi bagaimana merelaksasikan tubuh kita supaya tenang. Nah, selain itu juga bisa pakai musik-musik, tapi bukan musik yang bikin jantung semakin berdebar-debar, tetapi musik-musik yang membuat teman-teman merasa lebih rileks dan lebih nyaman ketika ada di rumah. Nah, yang kedua, yaitu yang bisa dilakukan adalah dengan cara olahraga. Olahraga ini baik selain untuk fisik kita, juga baik untuk kesehatan mental kita. Dengan olahraga kita melepas hormon-hormon yang bisa membuat kita bahagia. Jadi jangan lupa berolahraga secara rutin ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu makan makanan yang seimbang, yaitu dimana teman-teman makannya jangan berlebihan, glukosanya jangan berlebihan, atau makan karbohidratnya juga jangan berlebihan. Artinya semuanya seimbang. Karena apa sih, kalau misalnya glukosa dimakan dalam jumlah berlebihan, itu juga bakal ngefek ke hormon dan emosinya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa cari teman buat curhat. Teman-teman mungkin gak ketemu orang buat konsultasi secara tepat, tetapi kalau misalnya curhat, ceritakan apa yang kamu alami, terus kamu juga bisa mencurhatkan isi hatimu pada orang yang tepat ya tentunya, jangan sampai salah orang juga. Jadi teman-teman bisa mentransferkan beberapa emosinya teman-teman ke orang lain. Jadi intinya kamu gak sendiri. Itu tips-tips dari aku. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat-sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Ya jangan sampai pikiran kamu hurt your body, karena body kamu itu berharga banget. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.